Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ayah bunda dengan saya di channel Pojok Parenting, di mana channel ini channel tempat sekolahnya para orang tua. Dengan channel ini diharapkan orang tua bisa paham, orang tua lebih cerdas dalam mendidik dan pola asuh di rumah ayah bunda. Salah satu tugas orang tua, ini unik pembahasan ini, adalah menumbuhkan serta membangkitkan fitrah seksualitas pada diri anak. Apa yang disebut dengan fitrah seksualitas di sini? Fitrah seksualitas bagi anak adalah tentang bagaimana anak cara berpikir, tentang bagaimana anak cara bersikap sesuai dengan fitrah dirinya. Apakah fitrah dirinya laki-laki atau perempuan? Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, bahkan harus dibangkitkan serta ditumbuhkan fitrah seksualitas ini agar kelak dewasa nanti anak-anak itu paham dirinya adalah laki-laki, dirinya adalah perempuan. Tidak terjadi dalam tanda kutip ya, banyak kasus anak setelah dewasa terjebak maksudnya dirinya secara fisik laki-laki tapi lemah gemulai dan sebagainya, bersikap seperti perempuan. Nah, ini karena sejak dini tidak ditanamkan atau tidak ditumbuhkan fitrah seksualitas pada diri anak. Baik, ayah bunda, dalam menumbuhkan serta meningkatkan fitrah seksualitas ini ada beberapa fase. Ini harus betul-betul dari sejak usia dini. Fase yang pertama adalah fase usia 3-6 tahun, di mana fase ini anak laki-laki ataupun perempuan harus dekat dengan ayah dan ibunya agar memiliki keseimbangan emosional dengan rasional. Nah, ini apalagi anak sudah harus memastikan identitas seksualitas dirinya, karena anak 3 tahun harus sudah tahu bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Saya perempuan, saya laki-laki. Itu anak usia 3 tahun harus bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, kedekatan paralel ini membuat anak secara imaji mampu membedakan sosok mana laki-laki, mana sosok perempuan, sehingga mereka secara alamiah paham menempatkan dirinya sesuai dengan seksualitasnya. Dia tahu, bahkan dia nanti akan memilih ketika bermain teman laki-laki, memilih teman perempuan sesuai dengan identitas dirinya. Kalau anak belum paham identitas dirinya, maka ketika bergaul pun dia tidak akan memilih-milih. Artinya di sini belum paham. Nah, tanamkan sejak usia 3-6 tahun, di mana kehadiran ayah ibu sangat penting sekali. Karena untuk tadi menyeimbangkan antara emosional dengan rasional. Fase selanjutnya adalah fase usia 7-10 tahun. Di mana ini masing-masing punya peran antara ayah dengan ibu ya. Di mana anak laki-laki harus lebih dekat kepada ayah. Usia 7-10, anak laki-laki harus lebih dekat kepada ayah. Kenapa? Karena di usia ini egosentrisnya itu mereda, bergeser ke sosiosentris. Dari ego bergeser ke sosio. Artinya mereka sudah punya tanggung jawab moral. Kemudian dia sangat di saat yang sama ada perintah-perintah kepada hal-hal yang lebih normatif. Nah, dari 7-10 harus sudah dapat menerima perintah dari ayah yang mengendalikan. Maka bagi para ayah di sini tuntun anak untuk memahami peran sosialnya. Nah, sehingga bagi para ayah di sini di usia 7-10 ayah memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang peran sosialnya. Di antaranya bagaimana mengajarkan anak cara berkomunikasi secara terbuka, kemudian mengajarkan anak sholat berjamaah. Ini peran-peran sosial anak harus sudah diajarkan di usia ini. Dan ayah yang mengajarkan kepada anak laki-laki. Kemudian mengajarkan cara bermain. Jangan sampai memerintahkan atau menyuruh bermain, sementara terkadang banyak anak yang tidak tahu bagaimana cara mulai bermain. Ajarkan anak bagaimana cara memulai bermain, bagaimana cara memulai berkomunikasi. Ini ayah mengajarkan kepada anak laki-laki. Kenapa? Dengan ayah mengajarkan
hal-hal seperti ini bagi aspek pembelajaran si anak itu dia tahu untuk nanti bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bersosial kelak nanti. Sehingga ini untuk seluruh para ayah dalam menumbuhkan tadi fitrah seksualitas anak di usia anak 7-10, jadikanlah lisan ayah ini menjadi lisan yang sakti, ya. Dalam narasi kepemimpinan dan cinta, ayah mengajarkan kepemimpinan dan cinta serta kasih sayang kepada anak. Ayah menunjukkan rasa cintanya kepada anak di hadapan anak kepada ibunya. Jadikanlah tangan ayah itu sebagai tangan yang memang sakti, bisa menyelesaikan semua persoalan di depan anak, menunjukkan kelelakiannya, menunjukkan keayahannya. Harus jadi ayah itu seorang laki-laki. Jangan sampai begini, misalkan di depan anak-anak, ketika di malam hari tiba-tiba mati lampu. Nah, harusnya ayah yang bersiap langsung. Udah, ayah yang lakukan, ayah yang periksa. Jangan sampai, ini gimana bun? Ibu, gimana dong ini? Nah itu ketika bertanya kepada istri, ini gimana bu? Kok bisa begini? Itu tidak menunjukkan keayahannya, tidak menunjukkan kelaki-lakiannya. Ini bahaya di depan anak ketika ayah bersikap seperti itu. Begitu pula anak perempuan di usia 7-10 harus didekatkan dengan ibunya. Kenapa? Karena peran perempuan dan peran keibuannya itu anak akan mencontoh bahwa dirinya adalah perempuan yang kelak nanti akan bersikap sama seperti ibu. Ibu harus memiliki sama tadi tangan yang sakti dalam merawat dan melayani anak. Harus memiliki kaki yang sakti dalam melangkah untuk menentukan masa depan anak. Artinya di sini di usia 7-10 ayah dekat dengan anak laki-laki, ibu harus dekat dengan anak perempuan, di mana ayah memiliki peran untuk menunjukkan tadi kelaki-lakiannya, keayahannya, kepemimpinannya, cinta kasihnya. Sementara ibu menunjukkan kepada anak serta mengajarkan tentang kelembutannya, keibuannya di sini. Sehingga kelak nanti anak itu memiliki identitas yang pure murni, dirinya adalah laki-laki dan dirinya adalah perempuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.